Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Dumateng jamaah sholat subuh Masjid Ar-Raudhah ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah. Wonten kesempatan ingkang sae menika monggo tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa sarana rahmat lan hidayahipun enjang menika kula lan panjenengan sedaya dipun kersakaken dening Allah saged hadir wonten mriki majelis dalam rangka kajian subuh. Mudah-mudahan ibadah kita mulai sholat malam lajeng terusaken sholat fajar, sholat subuh, zikir, lan kajian enjang menika mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dicatat termasuk amal ingkang soleh ingkang dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Sesuai doaipun Imam kala wau, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Sholawat wa salam monggo tetap kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan pertolongan beliau, sehingga kita mudah-mudahan semuanya nanti di akhir penghujung hidup kita dipundhut sama Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Al-hadiniyah al-fatihah. Ilahi anta maksudi wa ridha kama matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah ingkang minulya, kula njenengan sedaya sakmenika sampun wonten bulan Muharram nggih. Tanggal pinten? Tanggal 2 nggih. Alhamdulillah. Tahun 1000 saya niki tahun 1444 subhanallah. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 1 pinten? 13 nggih. Subhanallah. 1 tambah 4 pinten? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tahun baru Hijriah 1444 Hijriah menika bisa kita pakai sebagai momentum, pijakan
untuk menjadi manusia yang lebih bermakna, menjadi manusia yang lebih berkarakter, menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Kula emut dawuhipun Rasulullah, mangkana yaumuhu khairam min amsih wa huwa robih. Barang siapa yang hari ini khairam min amsih, lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, fahuwa robih, maka menjadi orang yang beruntung. Beruntung. Jadi orang yang istilah kalau berdagang itu badi. Apa Pak? Badi. Nah, kalau kita badi beruntung, berarti insya Allah ini salah satu tanda amal ibadah kita itu diterima sama Allah. Dan kalau ini 2 bulan yang lalu, insya Allah, dengan sedoyo yang hadir mungkin ada yang belum begitu, semuanya udah dibai'ah atau ditalkin untuk mengamalkan amalan thariqah, berarti belajar hakikat, belajar berseni hati. Mumpun diamalkan apa dereng? Halo, apa nama Mbak? Subhanallah. Jadi itu merupakan titik awal ya. Jadi kalau kita mau memasuki dunia belajar hakikat, itu kita itu bukan lagi buka buku, buka kitab. Kalau kita belajar fikih itu bedah buku. Kitab-kitab para ulama kiai di masjid ini mungkin sudah banyak yang kita kaji. Bedah kitab fikih. Tapi kalau kita belajar hakikat itu bukan buka buku lagi, bukan buka kitab lagi. Kita buka hijab. Hijab kita yang bikin kita nggak bisa wusul ke Allah, ibadah kok nggak bisa nyambung ke Allah, itu dibuka oleh guru, namanya ditalkin kemarin itu. Jadi ati sing gare hasud, iri hati, drengki, sombong, begedut, ngoten-ngoten niku. Niku diberseni dengan jalan ditalkin, dibukakan hijab. Sisi yang jadi hijab, yang jadi penghalang kita gak bisa connect nyambung kepada Allah, padahal ibadah sudah banyak yang kita kaji kok belum bisa nyambung. Niku kemarin kita ditalkin. Niku ayate wonten surat, coba kalau patosaken. Niki dasarnya nggih. Kalau catat teng pundi kok. Mungkin jenengan sedaya sampun apal lah nggih dalile niki. Surat Al-Fatah ya. Al-Fatah surat nomor 48 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya Muhammad, orang-orang yang telah berbaiat kepada kamu, bersumpah kepada kamu, kemarin kita talqin itu sama dengan bai'ah. Jadi innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Jadi Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang telah berbaiat kepada kamu itu sesungguhnya telah berbaiat kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah berjanji kepada kamu, berjanji kepada guru, terus ya, karena kemarin sanadnya nyambung begitu dari Rasulullah, termasuk ke Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk ke Syekh Naksabandi, sampai ke guru kita kemarin Syekh Shahibul Wafatajul Arifin, itu sanadnya nyambung. Jadi kalau kita kemarin berjanji, sebenarnya adalah berjanji sama Allah, bukan kepada guru kita yang kemarin yang nalkin atau yang bai'ah kita itu. Kemudian ayatnya yadullahu fawqa aydihim, sesungguhnya tangan Allah, kekuasaan Allah itu di atas tangan-tangan kita. Jadi kemarin kita berjanji itu disaksikan Allah. Makanya kalau pejabat-pejabat itu kalau mau jadi pejabat
disumpah pakai Al-Qur'an. Ini enggak langsung ada ya dua fauqa aydihim, tangan-tangan Allah kalau Rasulullah membaiat, kemudian ya otomatis Allah ya dua fauqa aydihim, tangan Allah, kekuasaan Allah ya, melihat kita semuanya. Makanya kalau kita sowan-sowan ke kiai-kiai ngajak kepada anak kita, kalau anak kita yai mau mohon petunjuk, doakan anak saya menjadi anak yang soleh solihah, dicekel baduke ya. Ini cekel baduke didoakan. Itu yaitu fauqa aydihim. Faman nakasa fa inna ma yanqusu ala nafsi faman aufa bima ahada alaihullah fasayuti hajran azima. Barang siapa yang telah berjanji, barang siapa yang melanggar janji. Jadi kalau kita kemarin berbaiat kok kita melanggar, kalau kita amalkan, ya nanti kalau ada apa-apa itu kita tanggung sendiri. Karena janji seperti jadi pejabat itu juga begitu. Jadi kita baiat itu juga kemarin itu kita jambi sama Allah, kalau kita nggak salahkan ya mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Faman aufa bima ahada alaihullah fayuti hajran azima. Siapa yang berpegang teguh dengan janji tersebut, baiat tersebut, maka Allah akan memberikan pahala yang besar berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimangke dibuka nggih Qur'ane surat napa kalau surat Al-Fatah. Mungkin jenengan enten sing pun apal surat niki, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka wa nasrun azizah wa allati anzala sakinah dan seterusnya. Yang tadi ayat saya baca, saya pakai di pembukaan tadi. Jadi ngoten, kalau hijab itu sudah dibuka sama Allah, waduh ibadah itu jadi apa ya? Jadi enteng. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan hijrah kemarin di masjid ini di bulan Ramadan saya diberi topik, kalau nggak salah itu tanda-tanda diterimanya amal oleh Allah, sudah saya sampaikan sekilas. Ini saya hubungkan dengan hijrah ya. Jadi bukti kalau atau tanda kalau amal ibadah kita itu diterima sama Allah, kemarin sudah, ini saya lengkapi saja. Saya ambilkan dari pendapatnya Syekh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini salah satu tokoh tasawuf. Dia punya konsep namanya zuhud. Nanti jenengan bisa browsing di internet ya. Hasan Al-Basri itu dulu taubatnya kepada Allah itu karena apa? Mungkin jenengan coba. Jadi taubatnya Hasan Al-Basri ternyata luar biasa tuh. Kalau tidak akan beri kita makanya bisa browsing. Jadi taubatnya Hasan Al-Basri salah satu sufi ya, di zaman tabi'in ya, hidup di zaman Khalifah Bani Umayyah yang pertama. Hasan Al-Basri mengendikan ya, berkata, inna min jazail hasanah al hasanatu ba'da wa min uqubihi sayi'ah as sayi'atu ba'da. Jadi tandanya kalau amal kita itu diterima oleh Allah itu ada hijratu ilal khair. Hijratu ilal khair itu berubah. Terkait dengan hijrah tadi ya, saya sampaikan pendapatnya Hasan Al-Basri. Hijratu ilal khair itu hijrah berubah jadi belum baik menjadi lebih baik. Makanya tadi di awal orang yang beruntung itu adalah orang yang amal ibadahnya hari ini lebih baik dari, dan kalau jenengan tadi sudah dibaiat, insya Allah dibaiah, ditalqin, insya Allah kalau sudah bisa dilaksanakan itu bisa dirasakan. Tadi sepintas saya mengikuti jamaah subuh
Ustadz yang dulu dengan yang sekarang beda. Bedanya saya bisa merasakan. Beda. Jadi mungkin belum ditalkin, sekarang sudah bacanya jadi imam itu walaupun sama yang dibaca, itu saya bisa merasakan. Sudah connect, nyambung. Subhanallah. Jadi saya sudah agak gimana ya? Terbawa gitu. Bisa dirasakan, bisa nyambung. Kalau jenengan nanti sudah diamalkan itu zikirnya itu, baik zikir jahir maupun khafi, itu jenengan nanti bisa merasakan. Ya ini sudah connect sama Allah ini. Tidak ada getaran-getaran, nanti saya sampaikan tandanya termasuk. Jadi artinya tadi inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan dari Allah itu adalah apa? Dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat kebaikan berikutnya. Jadi ada ziyadatut ta'ah. Saya sampaikan hijratu ilal khair. Jadi orang itu kalau ibadahnya diterima sama Allah, ibadah apa saja, sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, dzikirnya, baca Qur'annya, jamaahnya, itu ternyata Allah itu memberikan taufik. Jadi kalau Allah itu menerima ibadah seseorang, dapat ridhonya, dicintai Allah, setelah dia melaksanakan amal soleh, diberikan taufik, diberikan hidayah, bisa melaksanakan amal-amal yang lain, mudah mengamalkan amal-amal yang lain, dan akan ditutup oleh Allah untuk ini. Tadi ada ukubihi sayi'ah as-sayi'atu ba'daha, dan akan dipalingkan oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Jadi jenengan monggo dirasakan. Misalnya saya ini senang sholat jamaah, terutama subuh. Kalau subuh saya ini diterima sama Allah, jenengan akan bisa merasakan jenengan dicintakan sama Allah, diberikan taufik sama Allah, gampang ngelakoni ba'diyah qobliyah, terutama fajarnya. Kalau subuh jenengan senang, maka jenengan dicintakan senang sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Itu tandanya jenengan ibadahnya diterima, diridhoi sama Allah. Kemudian nanti diberikan taufik lagi sama Allah, diberikan gampang mudah melaksanakan bulanannya qobliyah ba'diyah. Senang tahajud. Jenengan bersani, jenengan sholat sama subuh. Nyun sewu niki, bukan di tempat lain, ini bukan rahasia. Di tempat saya itu malam itu ada mujahadah. 1 bulan sekali setiap Jumat Legi, ini untuk pembelajaran. Takmir yang adakan. Tapi ironisnya hadirin, jam 1 sampai jam 3, setengah 3. Ironisnya itu malam jamaah tahajud, kemudian hajat, witir, dzikir. Tapi subuh gak jamaah. Naudzubil. Ibarat orang gitu makan bareng-bareng, ada tumpeng tapi dia ngerebut uponya yang direbut. Paham jenengan? Jadi ada tumpeng ikan ayam panggang, makanannya, tapi dia nggak nyari itu, nggak ngerebut itu. Yang direbut itu sisa-sisa upo-upo yang dibawa-bawa 1-2 itu yang diambil. Ini ngejar sunnah, ninggalkan wajib. Hati-hati nih kata sing ngenten iki. Ini berarti tandanya, salah satu diantaranya tandanya ibadahnya belum dapat ridhonya Allah. Kalau bicara hakikat, kita sudah mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya yang lain. Kadang-kadang ibu-ibu tuh wakas, saya wakas. Jamaah malam kayak gitu tuh. Bapak-bapak agak males biasanya. Mudah-mudahan di sini enggak. Kan di sini wonten nggih, malam wonten. Tapi sebetulnya nyun sewu itu untuk pembelajaran saja. Kalau menurut saya ya, ibadah sunnah itu yang baik di rumah. Wajib 5 waktu jamaah. Sunnahnya nyun sewu, qobliyah ba'diyah nyun sewu. Kalau jenengan rumahnya dekat dengan masjid, lebih bagus di rumah sholat qobliyah ba'diyah.
Jadi untuk menghindari apa? Kita sudah belajar hakikat, menghindari riya. Bagaimanapun juga manusia itu sering diselipkan di sini hatinya oleh syaitan itu. Syaitan ya, bukan saiful ya. Syaitan. Itu mesti, kon sembahyang nang masjid, kok biar dia, kok didelok kancamu. Nek awakmu ahli ibadah. Makanya wajib, boleh saya itu 5 waktu jamaahnya. Sunahnya di rumah. Tapi bagi yang rumahnya jauh dari qobliyahnya nggak nutut, nah, lebih bagus sholat di sini, datang lebih awal. Dan kalau sudah istiqomah itu biasanya nggak akan ada kepingin dilihat orang lain. Jadi rumah niku monggo didamel apa? Sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud. Dikoordinir di masjid silakan, bagus untuk pembelajaran. Tapi setelah itu kan 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Selain itu di rumah. Nawiru buyutakum apa? Nawiru manajilakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu itu dengan apa? Dengan sholat dan baca Quran. Jadi supaya rumah itu bercahaya, ada sinarnya, ada nur, ada anwar dari Allah. Sering dipakai sholat sunnah. Makanya dengan kalau bikin musola di rumah bukan untuk sholat wajibnya yang 5 waktu wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Halo? Monggo sholat dalu sakake kae teng niku. Cobi jenengan kula tanggeti, kalau wau dalu sing ngeten sing sholat tasbih teng griya. Halo. Ada nggih, alhamdulillah. Jadi sholat niku sholat saderenge niku mungkin syukrul wudhu riyen monggo, mungkin birrul walidain dulu monggo. Ya. Nggih. Mungkin kemudian tahajud sesuai kemampuan monggo, 2 rakaat monggo, 4 rakaat monggo, 8 rakaat monggo, konten-konten tasbih, nggih sekali-sekali lah, tasbih sekali-sekali. Kemudian hajat, kemudian witir. Kadang-kadang itu sholat tahajud jam 1, walau jam 2 tidur lagi subuh hilang. Niki nyuwun sewu, mugi-mugi teng mriki mboten wonten apa-apa. Amin. Jadi kalau orang itu sholatnya diterima oleh Allah, contohnya tadi sholat jamaahnya diterima sama Allah, itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang lain. Jadi enteng ngono ibadah niku. Tangi jam 1 sampai subuh iso. Niki pun jenengan nek pun biasa dikirim pun mlaku, khofine teng mriki jalan. Waduh. Jenengan tangi jam pira mawon saged. Ini kalau inginane sampun nanti kalau sampai akan Imam Syafi'i ku nanti ditanggeti muridnya, Syekh gimana caranya mengetahui orang itu ibadahnya diterima sama Allah. Oh gampang. Gimana Syekh? Lihat saja bangun malamnya. Nek tangine itu ya bisa menyamai bangunnya ayam jantan berkokok. Waduh. Kalau delok niku jam 12 niku jago wis kluruk emang. Jam 12 wis kluruk. Mantun leren jam 1 kluruk maneh. Niki sing tanggane duwe pitik iki. Jam 2 kluruk maneh, jam 3 kluruk, setengah 4 kluruk. Ngono kadang-kadang awake dhewe cek ngeraji. Jadi ternyata guru spiritual Imam Syafi'i niku bisa jadi hebat niku. Ternyata guru niku napa? Ayam jantan berkokok, pitik, subhanallah. Dadi isi nek kluruke iku kalah karo pitik. Misalnya nek pitik jam 12 tangi kloro, Imam Syafi'i iku jam 12 setengah 12 wis tangi. Subhanallah. Apa nama mboten? Jenengan niku ibadah niku nggih nyun sewu nggih niki iling-ilingan kula nggih ngoten. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah itu bukan kekuatan kita. Kalau kita sudah sering zikir kepada Allah, sudah wusul nyambung ke Allah,
Yang membangunkan kita, yang memberikan kekuatan kita itu bukan kita sendiri, tapi ibadah kita itu digerakkan sama Allah, dikuatkan sama Allah, dimudahkan sama Allah. Jadi nek jenengan ahli ibadah, makanya itu kita nggak boleh. Niki nun sewu nih, niki menstruasinya orang laki-laki. Kalau ibu-ibu kan menstruasi bulanan sudah jelas. Menstruasi kita itu kalau kita punya amal ibadah ngumpul, makanya amal ibadah kalau menurut saya itu rapuh. Begitu amal ibadah udah kumpul, kemudian dicerita nang konco-koncone, wah aku mau bengi lho bendino, aku tahajud tapi jam 1 mesti tangi. Masih gak usah dialarm wis tangi biasa. Waduh. Langsung rapuh entek amal ibadah ini. Mulanya perlunya belajar hakikat itu di situ. Belajar bersani hati, banyak beramal tapi untuk kita sama Allah, bukan untuk dicerita-no sama konco-konco. Halo? Apa to mboten iki? Mulane amal niku ya Allah. Jadi kula njan sedaya niku mlebu swarga sajange Rasulullah itu bukan karena apa? Bukan karena amal ibadah kita. Karena yang bikin kita kuat bisa ibadah, bisa maca Quran enak, sakit lungguh-lungguh ngaji kok ngoten. Ini sedaya nek gak ada hidayah taufik di Allah, enggak. Makanya kita bisa ibadah itu karena Rahman Rahimnya Allah. Makanya kita masuk surga karena Rahman Rahim, bukan karena ibadah kita. Nah, ibadah kula jangan soalnya nek mau hitung-hitungan sama Allah, waduh, dikon ngurupi meripat loro kita barter nggak ada apa-apanya. Nikmat meripat ini ditukar kalau ibadah kula jangan soalnya mboten enten apa-apa nih. Subhanallah. Jadi pun monggo iling-ilingan nggih. Tapi ini kan nyuwun sewu. Nek jenengan tahu tandane menurut Hasan Basri ini, berarti nek wong niku nek ibadah terima kali Gusti Allah diparingi gampang nglakoni ibadah. Niki pun digawe ngukur napa Pak? Ngukur koncone. Iku gak tahu nang masjid, iku gak tahu kok beliau dia. Karena untuk memvonis orang lain, untuk mengevaluasi ibadah kita sendiri. Nonton nggih? Halo? Pun monggo niku diamalaken. Nek saged niku amalan-amalan ngoten niku kalau kepingin cepat nyambung wusul kepada Allah dilakukan secara jamaah. Jadi zikir niku semakin kuat kalau zikir bareng-bareng. Kok yasinan, tahlilan ngoten niku Pak nggih, Bu. Niku nek kalau kepingin cepet itu dengan jamaah. Seperti sholat kita jamaah itu loh. Kenapa kita dianjurkan jamaah? Karena jamaah itu kuat nyambung. Misalnya ada yang gak khusyuk, ada yang khusyuk, semuanya nanti nyambung sampai ke Allah. Nek sholat dewe durung karuan. Akeh mleware kadang-kadang. Nah, termasuk hijratu ilal khair, tadi tambahnya kebaikan, tambah seneng, tambah mudah. Termasuk bukan hanya itu aja, digampangno maca Quran. Biasanya maca Quran itu sak kobre, Qurane di rumah sampai blauken. Nanti jenengan iku moro-moro disenengno Gusti Allah seneng maca Quran padahal gak patah iso walaupun gratul seneng. Sedina iso sak lembar, rong lembar. Nanti tambah lagi, nek kepengin nambah lagi. Kok seneng ngono maca Quran iku. Akhire one day one juz, sedina paling ke aku kudu sak juz. Wah. Mau kepingin mana sudah 1 juz sudah terlaksana, kepingin aneh ngapalno. Sedina oleh sak ayat. Nanti kepingin lagi sedina oleh 3 ayat. Siapa yang menggerakkan gitu? Allah kasih taufik kita. Kenapa? Tandanya ibadah kita tadi diterima sama Allah akan menambah amalan-amalan ba'dah. Setelah itu diberikan gampang. Ini Hasan Basri luar biasa. Tandanya teng mriku. Matur ngoten pun kadalah. Khairun nas anfa'uhum linas, kepingin jadi orang yang manfaat untuk orang lain. Misalnya teng masjid niki masih gak dadi takmir atau kondisi ya amalan cilik-cilik, lampu diuripi cetek. Niku pun luar biasa loh. Berangkat ke masjid lebih awal, kepingin manfaat. Ini sesuai kapasitas masing-masing. Masih yang buri niku bagian ke laptop, niku pun beramal kepingin manfaat untuk orang lain. Jenengan sewu nih, kelihatannya kecil. Kulo sing ngaji, jenengan sing ngrungokaken, sing nyetel sing ngurupno lampu ku ape oleh ganjaran.
Jadi kajian subuh kok ngeten iki kula oleh ganjaran, sing ngrungokaken oleh ganjaran, sing nata sandal teng mriku oleh ganjaran, sing nyekel laptop oleh ganjaran, sedoyo oleh ganjaran. Kenapa? Itu tadi hijratu ilal khair. Jadi ziyadatu ta'ah, tambahnya kebaikan, tambahnya ketaatan, tambah. Itu tandanya kepingin manfaat sesuai dengan kapasitas. Sing dadi imam ya dadi imam. Sing senengane dadi napa? Dadi napa? Muadzin. Semuanya berpahala. Luar biasa. Mudah-mudahan nggih, Allahumma. Yang nomor 2. Kemarin mungkin sudah saja saya singgung nggih. Menurut sinten kala nggih. Ini Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya napa? Al-Hikam nggih. Teng majelis mriki wonten ngaos Al-Hikam nggih. Halo? Tereng nggih. Jadi Syekh Ibnu Athaillah juga memberikan tanda yang kedua ya. Tandanya kalau ibadah kita diterima sama Allah, kalau tadi itu tambah taat, tambah senang amal, tambah senang amal, itu tandanya ibadah kita diterima sama Allah. Yang kedua menurut Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan man wajada samrota amalihi ajalan wa huwa dalilun ala wujudil qabul. Man wajada samrota amali ajalan, barang siapa yang bisa merasakan buahnya ibadah ajalan seketika di dunia ini. Jadi siapa yang bisa merasakan buahnya ibadah di dunia ini ajalan wa huwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu tandanya diterimanya amal ibadah oleh Allah. Angsal ridhani pun Allah. Kula jenengan saya titik-titik tak mudah-mudahan dapat ridhonya Allah. Amin. Gak cukup amin toh. Nggih. Nah, ini disarai oleh Syekh Bahraisi yang dimaksud dengan wajada samratu amali. Jadi apa ya? Buahnya ibadah. Itu adalah termasuk bisa merasakan nikmatnya ibadah ketika kita melakukan ibadah itu. Bisa merasakan lezatnya, bisa merasakan manisnya. Ibadah itu tandane amal ibadah kula njenengan saya diterima sama Allah. Kalau sampai akan ibadah niku kathah macam salat, zakat, puasa, haji, dzikir, baca Quran, tahajud, duha, tasbih, sedekah, infak. Itu tandanya kalau diterima sama Allah menurut Ibnu Athaillah adalah wajada samratu amali. Kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah yang kita lakukan itu. Misalnya kalau mau sholat, jenengan menawi sholat kalau wau atau sebelum-sebelumnya itu bisa merasakan sholat itu nikmat itu. Walaupun imamnya maca surat panjang, tapi nikmat di hati ini gak ono cek sopo ini si imam ini nggak ada gitu. Tambah nikmat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tapi tandane wong iman itu apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah tambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, tambah iman. Jadi nek jenengan jamaah subuh saged ngraosaken ya Allah. Kadang seluruh hati ini bergetar, nyambung konek sama Allah. Subhanallah. Makanya wong-wong sing
Biasanya niku kepingin ngetes, napa ngetes nih? Napa istilahnya ngetes nih? menguji ibadahku wis karo Gusti Allah apa ndak. Mungkin kalau jamaah di sini aja biasa, kita ambil event-event tertentu. Mungkin kepingin sholat ya jamaah maghrib atau isya atau subuh diakbar, diampel. Ayatnya dawa, imam orangnya hafid, subhanallah. Jadi orang itu kalau bersih hatinya itu jadi imam ngoten niku. Jenengan saged ngraosaken. Niku berarti imam niku atine wis ya Allah, berbesmili, nangis ya Allah. Mulane nyun sewu enten seorang sufi putri yang bernama Robiatul Adawiyah. Dia yang meluncurkan konsep mahabbah, cintanya kepada Allah luar biasa sampai dilamar para sufi-sufi terkenal seperti Sofyan As-Sauri, ya, Hasan Bisri, ngelamar tuh kano sing gelem. Enggak mau dia nikah. Kenapa? Kalau saya nikah cinta saya kepada Allah akan luntur sampai koyok ngonten saking cintane nang Gusti Allah rabi lo gak gelem kuatir apa nek nglayani bojo imane nang Allah cintane nang Allah berkurang nanti nek ngurusi anak duwe anak ibadahe kurang sampai setiap malam niku subhanallah jenenge sajadah niku utawa serban niku teles tetesan air mata saking sahdunya nikmatnya kalau sholat itu saking konek nyambungin nang Allah tuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang gak tutup maca Fatihah napa maca surat sing azab wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wong-wong kafir niku rombongan wasiqal ladzina kafaru wong kafir ngelumpuk ke rombongan kemana? Masuk neraka jahanam. Maca ayat iki nangis gak tutup nuwang beli moto apa subhanallah sampai sajadah teles ya Allah makanya sahabat-sahabat riyen niku nek maca ayat niku diresapi kaya ngoten niku sehingga kadang-kadang enggak sampai ya jenengan mungkin nate ningali video umroh napa pas umroh napa sampun haji nek Imam Sudes nungi imam ini pas ayat-ayat ngoten mau nangis kadang-kadang enggak tutuk ayate mau wisek-wisek nuwang dhisik. Kenapa? Konek nyambung. Eling nang ya adabnya Gusti Allah itu. Ya Allah. Jadi monggo niki didamel evaluasi awak. Awak dhewe iki ibadah wis konek nang Allah apa durung. Mungkin sekali-sekali sampun nggih, sekali-sekali mungkin pernah merasakan ya. Sembayang, salat, tahajud, nangis. Itu bisa berarti ajalah samrota amali bisa merasakan nikmatnya. Ibu-ibu sampun atus ngoten nggih? Sampun atus salat terus nangis ngoten nate nggih? Nangis eling apa bapake njaluk wayu. Nangis. Sampeyan kok tega, Pak. Biyen jek melarat tak ewangi nyambut gawe wong loro bareng soro, sirah digawe sikil digawe sirah. Akrobat bae. Barang saiki wis enak duwe omah apik, duwe mobil, duwe motor. Kepengin wayu. Astagfirullahaladzim. Niki mangke kalau menurut Syekh Razak niku termasuk yang bisa dirasakan niku selain getaran-getaran waktu ibadah niku wau bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa merasakan lezatnya ibadah, maca Quran, merasa dekat sama Allah. Salat tahajud,
ngoten mantun hajat adat sujud syukur suwe to sujud nglaporno dosa-dosane ya Allah. Gusti Allah niku seneng nek ngoten niku. Jadi sujud lama kita curhat sama Allah, melaporkan dosa-dosa yang lalu nopo. Nah, niki insya Allah seneng Gusti Allah nih. Mungkin kalau sudah pernah saya sampaikan itu ada kita ini dianjurkan sama Rasulullah untuk memperbanyak apa aksirud doa waktu sujud ini. Memperbanyak apa sujud waktu memperbanyak doa ya. Aksirud doa pada waktu di akhir sujud. Ini maksudnya sholat sunnah nih, sholat wajib jamaah mungkin nanti bisa timbul riya. Dari imamnya sing akhir sujudnya subuh. Dan ini cukupan mawon, cukup untuk baca 3 doa kemarin ya. Minta husnul khotimah, kemudian minta apa lagi? Taubatan nasuha, Allahumma zukna taubatan nasuha, terus ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. 3 nih oke. Nyuwun taubatan nasuha, nyumpun husnul khotimah, Allahumma husnul khotimah, kemudian minta hatinya ditetapkan sama Allah, imannya, tauhidnya. Wonten surat An-Nahl ayat 97, mungkin pernah saya sampaikan di khutbah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang man amila sholihan, barang siapa yang melakukan banyak amal soleh baik laki-laki maupun perempuan didasari iman, makanya ibadah itu diterima sama Allah syaratnya iman, ikhlas karena Allah, kemudian dielmoni, yang ketiga mencontoh Rasulullah, itu syaratnya. Kalau tanda-tandanya tadi itu tadi. Nah, insya Allah niku wau mangke saged dipun istiqomahaken ngoten. Jadi barang siapa apa tadi man amil sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, amal soleh apa saja, laki-laki perempuan didasari iman, ikhlas karena Allah, walanuhyanahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan pasti. Walanuhyanahu itu adalah tauhid. Walanuhyanahu hayatan thayyibah, pasti akan diberikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Rumah tangganya apik, anak-anaknya soleh solihah, karirnya apa ya tambah bagus, tetangganya bagus-bagus, subhanallah. Semuanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik niku. Di dunia selalu sukses ya. Kemudian di akhirat masuk surga. Walanat ziyanahum ajrohum biahsani makanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Pasti Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Apa itu? Surga. Itu termasuk tandanya ya. Tandanya yang bisa dirasakan di dunia kalau ibadahnya diterima sama Allah. Tadi paling enggak sudah ada getaran-getaran ya ilahiyah dalam dada kita, sering connect, sering nyambung, sering nangis sama Allah, itu rezat nikmat. Kemudian di dunia ini diberikan kehidupan yang sukses. Mudah-mudahan nggih, Allahumma amin. Ya itu aja ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi apa yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah Allah bisa menjadi ilmu yang manfaat dunia hatta akhirah. Allahumma ala diniyah al-Fatihah. Kita sarang-sarang ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli likulli haulin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah wa afiqna lil a'mali sholihati wa anta radin anna wa anta radin anna wa anta radin anna. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqona wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an mubarakah wa nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana wa hasil hajatina wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'an marhuma Rabbana inna nas'aluka ni'mah wa rahmah wa husnal khatimah. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wonten kirang langipun nyuwun agungipun pangapunten kalau baik dari Allah, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.